Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ini kelas pengganti ya, karena hari Jumat besok ini kita libur ya. Nah, terkait itu, sebelum kita ke konsultasi karya, maka saya perlu menyampaikan materi ya, seperti yang sudah saya susun di RPS-nya, di jadwal apa saja yang kita pelajari dalam satu semester ini. Nah, saya share screen dulu. Sudah muncul share screen-nya? Udah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, hari ini kita akan berkenalan ya tentang naskah drama. Bagaimana kita bisa menulis naskah drama. Ini hal-hal yang perlu diketahui. Ya, walaupun beberapa saya tahu di kelas ini ada yang sudah ikut kelompok teater, gitu ya. Dan semoga saja nanti ada muncul bibit-bibit yang menuliskan naskah itu untuk kelompok teaternya. Atau kelak ketika mengajar di sekolah ada kegiatan drama itu bisa menjadi pendamping yang baik. Tidak hanya mendampingi tetapi juga bisa mengarahkan dan melatih anak didiknya. Ya. Ini mata kuliah ini bisa menjadi mata kuliah soft skill. Ya, seperti itu. Nah, terkait naskah drama yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui tahap pertama itu yakni definisinya terlebih dahulu. Saya buatkan ringkasan-ringkasannya saja ya, agar mudah tertransfer definisi itu. Nanti kalau saya beri definisi yang kaku, takutnya itu cepat sekali hilangnya dari ingatan. Ya, tapi kalau kita bisa memahami definisi itu secara inti dan itu tertanam di kepalanya, maka nanti akan lebih mudah untuk mencerna atau menambah referensi-referensi yang lainnya. Ya, secara definisi drama atau naskahnya ini masuk ke kategori karya sastra untuk naskahnya ya. Nah, sedangkan kalau naskah itu dipelajari, dibaca, dihafalkan, kemudian dipentaskan, maka dia sudah alih rupa. Ya, spiritnya masih karya sastra, tetapi bentuknya sudah alih rupa menjadi seni pertunjukan. Nah, jadi seperti itu. Lah, kata teater itu berawal dari tempat, ya, tempat pertunjukan atau panggung pertunjukan itu teater, ya, dari kata dasar teatron, ya. Ini dari sini awalnya. Nah, kemudian makna seperti halnya dalam bahasa Indonesia itu selalu berkembang ya dari waktu ke waktu. Nah, akhirnya nama drama dan teater itu mencair, ya. Mencair itu seperti apa? Maka kata drama dan kata teater itu sudah menjadi satu. Ya, orang menyebut drama itu dengan teater, orang menyebut teater itu dengan drama. Seperti itu. Lah kadang kalau di wilayah pendidikan, di wilayah sekolah gitu ya, menyebut teater itu masih asing. Tetapi kalau menyebut drama, mereka langsung paham. Nah, di sini makna definisi drama dan teater itu menjadi cair itu di sini. Nah, terlepas dari itu, kita bisa memaknainya secara mendalam ya, bahwa yang namanya drama kalau menggunakan unsur-unsur pertunjukan maka itu adalah teater. Tetapi kalau masuk ke wilayah populer ya, drama itu misalnya ke televisi bisa menjadi drama series yang mungkin sering ditonton melalui drama Korea ya, melalui serial televisi atau kalian menyebutnya ini apa ya? Sinetron. Nah, jadi beralih lagi, beralih bentuk lagi ya.
definisi intinya drama itu adalah seni pertunjukan. Ya. Medianya bisa bermacam-macam. Kalau masuk ke seni tradisi itu bisa berbentuk wayang ataupun ludruk. Wayang wong atau beberapa waktu yang lalu ini digerakkan di sekolah-sekolah di Mojokerto dengan wayang beber. Wayang beber berarti naskahnya ini dibeber, ya, dibeber. Baru setelah itu ada dalang yang membacakan naskah gambar itu. Nah, maka bentuk drama itu sendiri bisa berkembang sesuai dengan apa yang medianya gunakan. Nah, kalau menggunakan suket di Solo, ada tokoh atau seniman wayang suket. Nah, seperti itu. Dibawa kemanapun ke tradisi apapun, ya, spiritnya mesti drama tetapi berubah bentuk. Sama seperti spirit awalnya dari naskah drama, ketika dibentuk menjadi pertunjukan, maka dia masuk ke seni pertunjukan. Intinya seperti itu. Nah, kemudian kalau di posisi saat ini kan kita kuliah atau mempelajari yang namanya menulis kreatif. Salah satu genrenya adalah naskah drama ini. Nah, kalau kita nulis naskah drama, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita riset sehingga nanti bisa menjadi naskah drama yang bisa membuat orang tertarik, ya. Itu yang perlu difikirkan. Ya. Kira-kira saat ini misalnya penontonnya ini naskah yang mau dipentaskan, ya. Nah, hanya mau dipentaskan di kampus. Kira-kira anak-anak sekarang ini perhatiannya ke apa? Lah itu bisa menulis itu. Nah, seperti yang telah direspon oleh salah satu di antara kalian menjadi naskah drama kemarin. Oh, sorry, menjadi cerpen kemarin itu kan ada yang mengulas atau menulis itu di dalam tulisannya. Nah, itu bisa diotak-atik seperti itu. Nah, poinnya yang penting kita tahu, kita paham apa yang sekiranya penonton kita sukai. Ya, memang agak sulit untuk riset ini, tetapi kita tetap bisa menduga-duga. Ya, alternatifnya misalnya menulis tentang perempuan dan anak, ya. Kemudian mengangkat tokoh. Nah, tokoh di sini kan macam-macam ya, mau tokoh politik, tokoh sejarah, tokoh sastra, ya, macam-macam, tokoh agama. Lah itu bisa diangkat. Kemudian budaya lokal. Nah, budaya lokal itu seperti apa? Nah, kalau melihat budaya lokal itu kita bisa melihat teater-teater koma. Ya, teater koma, karya-karyanya lebih banyak sekarang mengangkat budaya lokal dan juga politik, korupsi itu yang kerap kali digarap oleh teater koma. Sehingga penonton-penontonnya ini tentunya orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan topik tersebut. Bidikannya menjadi jelas, terarah, kayak gitu. Nah, atau ada juga yang menulis di balik dunia seniman, ya. Ada salah satu kelompok teater di Jakarta itu menulis problematika keluarga seorang penggiat teater. Ya, kebetulan di naskah itu diceritakan, nah, suami istri ini penggiat teater, ya. Kalau ketika mereka bekerja ngantor, maka latihan teater. Kalau di rumah ternyata mereka menghafalkan naskah. Nah, itu diangkat di balik layar itu diangkat menjadi naskah drama. Nah, itu masih memungkinkan atau kita biar nggak terlalu jauh ini kan topiknya besar-besar ya. Apakah nanti akan menjadi menarik, Pak, kalau ditonton mahasiswa atau siswi, ya kita turunkan topik-topik remaja. Gitu itu bisa. Nah, ini kalau kita menulis yang rencananya mau dipentaskan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian kita perlu tahu sini seperti cerpen ya, seperti prosa, itu ada tokoh dan penokohan. Tetapi di sini kalau di naskah drama tokoh dan penokohan ini menjadi sentral, ya. Dialog itu lebih banyak. Nah, kalau cerpen ya dialognya itu
minor, yang mayor adalah deskripsinya. Nah, itu kan sudah saya sampaikan di revisi naskah ya kemarin ya di pertemuan ke-8 di revisi naskah itu saya sampaikan yang terlalu banyak dialognya, yang terlalu banyak percakapannya. Pilih ya atau coret yang sekiranya tidak membangun alur, biar tidak terlalu detail, biar tidak terlalu remeh-temeh. Mengapa? Karena di dalam prosa itu kita harus menyisakan ruang imajinasi untuk membaca. Kalau naskahmu atau ceritamu itu terlalu detail, maka tidak akan menjadi lompatan untuk imajinasi pembaca. Jadi seperti itu. Untuk di teater ya, tokoh itu kekuatan utamanya. Ya, bagaimana karakternya atau penokohannya itu. Kita pikirkan bagaimana kompleksitas ceritanya atau tokohnya itu bisa menghidupkan cerita. Nah, ini perlu diperhatikan hingga nanti memunculkan karakter yang khas di dalam naskahnya. Seperti itu, ini terkait tokoh dan penokohan. Untuk definisinya tidak jauh berbeda dari drama, dari cerpen maksud saya. Jadi di situ, cuma nanti kalau di naskah drama, tokoh dan penokohan ini menonjol, ya. Nah ini kalau dalam naskah drama itu ada wawancang, ya ada tanda petik atau tanda kurung yang menyatakan geraknya, ada dialog kemudian geraknya sambil mengangkat galon atau sambil mengelap sepatu. Nah itu ada keterangan itu di balik tanda kurung gitu ya. Ini nanti lebih ke gerak tokohnya. Nah, ini yang membedakan dari prosa. Di prosa tidak ada, ya. Kalau di prosa keterangan tokoh itu hanya lebur menjadi teks, misalnya tanda petik untuk langsungnya, kemudian itu gerakannya, ya. Sambil tersenyum manis, misalnya seperti itu kalau di dalam cerpen, ya. Nah, kemudian ini sama juga di cerpen, ya, ada latar juga. Di drama juga ada latar. Nah, latar ini perlu sangat hati-hati ketika kita menulis drama. Mengapa? Karena drama itu potensinya untuk dipentaskan, ya. Upayakan membuat latar yang sekiranya untuk divisualkan itu lebih mudah, ya. Upayakan itu. Jangan membuat latar itu berpindah-pindah. Nah, ini kasihan nanti yang mementaskannya, biayanya terlalu banyak. Nah, misalnya pagi di kamar, kemudian siang di ruang tamu, dan malamnya di pasar. Kemudian esoknya lagi di alun-alun. Nah, kemudian di perpustakaan. Nah, ini tokohnya, latarnya ini terlalu banyak. Otomatis nanti tim properti harus menyiapkan 5. Kalau yang disebutkan kayak gitu tadi ini pindah-pindah lah biayanya, set propertinya kan jadi mahal. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika menulis drama. Ya, latar ini kalau bisa satu saja, ya, tetapi ceritanya kompleks. Lah itu memudahkan untuk dipentaskan. Lah naskah semakin rumit latarnya, ini nanti semakin sulit direalisasikan. Ya, itu sehingga nanti pilihan latar itu harus benar-benar bisa sesederhana mungkin, sekonkret mungkin. Terkecuali kalau naskahnya absurd ya. Tidak disebutkan latarnya, hanya ngomong soal tokoh saja. Lah ini berbeda. Tetapi untuk pemula itu naskah realis adalah pilihan yang terbaik untuk mengasah potensi. Nah, setelah itu kita perlu membangun latar waktu, kemudian latar psikologis. Ya, apa yang melatar belakangnya, misalnya mengangkat penjajahan, ya, era bangsa ini ketika melawan penjajah, entah itu dengan Jepang, Belanda, ya, itu bisa diangkat. Nah, sehingga psikologis yang digarap itu adalah bagaimana saat itu, ya, kondisinya seperti apa warga Indonesia, kemudian nanti ada yang menokohkan Belanda. Nah ini bagaimana karakter dua negara yang berbeda ada di dalam tokoh, tidak boleh sama. Karakter Belanda itu harus seperti apa, karakter orang pribumi itu harus seperti apa.
Ya, ini nggak boleh campur baur psikologinya. Ya, psikologi untuk pribumi itu harus dihayati, maka riset membaca. Ya, oh ternyata gambaran pribumi ini seperti ini. Risetnya di mana, Pak? Di novel atau di cerpen yang menggambarkan setting saat itu. Ya, banyak karya-karya yang memunculkan seperti itu banyak sekali. Nah, cara mudahnya seperti itu. Makanya ada naskah-naskah yang adaptasi dari novel. Kalau kalian nonton film, biasanya film juga ada adaptasi dari novel. Kenapa nggak terlalu rumit risetnya? Baca naskah saja, kemudian ditulis ulang, itu namanya adaptasi. Yang terpenting, rujukan awalnya harus dimunculkan, yakni adaptasi dari novel Bumi Manusianya Pramoedya Anantatur. Lah, itu harus ditulis di dalam naskahnya. Nah, ini sebagai bentuk penghormatan agar kita tidak mencuri ide, ya. Maka orang akan memahami, loh Pak, orisinalnya bagaimana? Nah, ini namanya naskah postmodernisme. Ya, naskah postmodernisme itu adalah naskah yang mengadaptasi dari berbagai macam realita-realita. Nah, realita yang saya sebutkan tadi berarti dari novelnya Pram tadi. Jadi kayak gitu, ya. Ini sangat-sangatlah penting diperhatikan ketika kita menulis naskah drama, yakni latar. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau saya menjelaskannya terlalu cepat? Tidak ada ya, aman ya, tidak terlalu cepat juga ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini plot. Ini sama juga dengan cerpen. Yakni menggabungkan atau menjalankan cerita. Alur yang saya sebutkan kemarin di piramida konflik, ya. Ada paparan, kemudian konflik menaik, kemudian puncak, penurunan, selesai. Itu yang standar di dalam sebuah karya, alurnya. Nah, kalau di dalam drama juga tidak jauh berbeda. Ya, ya, secara sederhananya, maka ada paparan atau deskripsi, kemudian ada dialog. Yang munculnya konflik, kemudian klimaks yang penutup. Itu sederhana seperti yang saya contohkan, saya jelaskan di kelas kemarin. Nah, seperti itu. Ya, pertemuan antar tokoh inilah yang nanti akan menguatkan cerita itu yang membentuk konflik dan menciptakan klimaksnya. Jadi di sini dialognya memang banyak. Ini bedanya dari cerpen atau novel. Nah, kemudian harus ada sinopsis. Ini wajib sifatnya sinopsis. Ya, di awal sebelum naskah itu dibuka langsung ada sinopsis. Nah, kalau buku ini sudah mulai banyak ditinggalkan ya sinopsis. Ya biasanya disambul belakang. Ya, itu sekarang banyak pendapat tokoh atau kutipan yang diambil dari buku itu tapi bukan sinopsis. Ini sekarang sudah seperti itu kalau di buku-buku. Nah, tetapi kalau di naskah drama ini wajib ada di halaman paling depan. Nah, ini harus ada. Mengapa? Nanti ketika orang ingin mengadaptasi menjadi naskah drama, orang ini bisa tahu seperti ini. Baru setelah itu tokoh-tokohnya. Nah, ini biasanya banyak juga ditinggalkan. Ya, langsung masuk ke naskah. Nah, ini akhirnya dipelajari. Loh, ternyata tokoh saya jumlahnya sedikit. Misalnya kelompok saya hanya 5 orang, ternyata teater ini, naskah ini jumlahnya 7 orang. Nah, ini karena tidak disebutkan di bagian depan, akhirnya ada kekecewaan. Nah, makanya setelah sinopsis, baru setelah itu tokoh-tokoh. Ya, misalnya tokohnya ada 7, ini si Samin karakternya gini, kemudian Siti karakternya begini, Aminah karakternya begini, bla 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 seterusnya jumlahnya ada jelas di depan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika menulis naskah drama. Kemudian ini yang terakhir, ya, setelah naskah itu jadi, ini yang penting. Kalian kan juga pada tahapan ini sekarang menyunting atau mengedit naskahnya. Sama di dalam nulis drama juga seperti itu. Ini adalah poin terakhir dan poin penting sehingga naskah itu menjadi lebih baik, naskah itu lebih layak untuk dibaca. Nah, ini tahapan ini. Ini tahapan yang paling menjenuhkan.
kadang kita nggak sabar, kadang kita nggak tahu juga yang diedit yang mana, yang diperbarui yang mana, yang ditata yang mana. Nah, kesalahannya di sini ini ya. Banyak yang terpeleset sehingga di dalam karir kepenulisan saya selain menulis juga punya profesi sebagai editor. Orang banyak meminta saya ngedit tulisan-tulisannya. Nah, ini ada profesi sendiri akhirnya melahirkan itu. Kenapa? Karena ngedit itu berat. Ngedit itu butuh kesabaran, butuh ketelatenan sehingga dijadikan profesi tersendiri. Ya, editor freelance ya di penerbitan itu bervariasi ya melihat penerbitnya mulai dari ratusan bahkan ada yang jutaan. Ya ini untuk editor. Nah, apakah mahasiswa bahasa Indonesia ini bisa menjadi editor? Sangat-sangat bisa. Kalau kalian mau membuka jalan itu sangat-sangat bisa. Ya, caranya banyak cara. Masuk ke situs freelancer atau masuk ke jaringan-jaringan penerbitan. Ya, tapi yang paling mudah untuk mengawali adalah media-media freelance. Itu kalian menawarkan, saya mahasiswa bahasa Indonesia memiliki keterampilan ini. Ya, siap menerima naskah untuk disunting atau diedit. Nah, itu ada job desk seperti itu. Ya. Jadi itu materinya hari ini terkait dengan penulisan cerpen. Silakan bagi yang ingin menanyakan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan yang telah saya berikan, silakan ditanyakan. Nanti materi PPT ini akan saya unggah di e-learning seperti biasa. Kalian juga jangan lupa untuk absen masuk ke e-learning. Bagi yang nggak bisa mengikuti kelas itu belajarnya di e-learning itu menonton rekamannya. Seperti itu. Silakan ada yang ditanyakan. Enggak. Kalau saya izin bertanya, Iya, yang silakan, Pak. mengenai cerpen saya itu kan ada kayak tulisannya itu berkuat alur. Nah, itu Kenapa, bagaimana ya, Pak? kenapa? Soalnya saya Ulang, ada Pak. tulisannya itu berkuat alur. Oke. Itu Terus? bagaimana ya, Pak? Soalnya saya sendiri bingung gitu. Nah, Kalau mengenai berkuat alurnya itu. nah, ini salah satunya bisa melalui pertama dialognya dilihat. Mana sih dialognya yang remeh-temeh? Misalnya dialog remeh-temeh yang nggak membangun alur itu gini. Kamu sudah makan? Belum? Gak sempat sarapan tadi terburu-buru. Nah, ini terlalu biasa dialog-dialog seperti ini. Nah, seperti kalau di saya masih ingat kemarin nggak tahu cerpennya siapa ya. Masih belajar, masih membaca buku saja. Nah, ini ada pertanyaan begitu, kalau saya tidak salah ingat ya. Kemudian saya menyarankan jawabannya nggak remeh-temeh, jawabannya yang bisa membangun alur. Ya, terpaksa mau jajan juga nggak punya uang. Nah, daripada jawaban yang kemarin yang ditawarkan oleh penulisnya, nggak tahu lupa saya itu karya siapa. Nah, jawaban terpaksa mau jajan juga nggak punya uang. Nah, ini ada runutannya kenapa dia harus kerja di pasar sebagai kuli panggul dan lain sebagainya. Nah, ini maksudnya memperkuat ya, jangan dialog yang remeh-temeh ya. Itu yang diperkuat ya. Rata-rata kemarin kelemahannya alur itu di dialog, gagalnya membangun dialog yang membangun alur ya. Deskripsinya bagus, kemudian tiba-tiba jekletek dialognya remeh-temeh ya. Ini dari lewat dialognya terlebih dahulu Mbak Marta. Ya, cek dialognya antar tokoh itu ya, karakter sampean itu pertanyaannya mana yang kiranya kuat membangun alur, yang nanti akan sinkron dengan deskripsinya. Dan yang perlu diperhatikan lagi, kalau sudah disebutkan di deskripsi, ya, jangan diulangi di dialog, ya. Bisa dipahami? Misalnya di deskripsinya itu menceritakan si tokoh kerja di pasar, ya, dengan aktivitasnya. Nah, kemudian jangan memunculkan itu di dialog. Kamu mau pergi ke pasar,
Ya. Nah, di deskripsi sudah disebutkan itu nggak perlu. Maka konflik apa ya yang bisa membangun karakter, membangun alur. Saya lihat hari ini kamu murung sekali, kayak robot hanya mengangkut karung dari sini ke sana, tidak ceria seperti biasanya. Misalnya itu ya. Tapi tidak cerita kamu mau ke pasar nggak? Itu kan sudah dideskripsi, ya. Maka kalau di dialog itu jangan diulangi lagi. Munculkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan membangun konflik. Kayak gitu Mbak Marta. Bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Ya, pelan-pelan, nggak apa-apa, pelan-pelan dibangun pelan-pelan. Ya, yang masih menggunakan GPT masih kental itu harap diedit karena saya bisa merasakan, ya, saya bisa merasakan. Jadi itu bagaimana nanti kamu bisa menyusun ulang, ya, versi kamu, ya. Yang kemarin sama, saya tandai sama, itu ya, polanya sangat mengerjakan sama, GPT keluarnya sama, ya. Kata kunci yang dikeluarkan akhirnya yang muncul adalah sama. Ya. Saat ini, kenapa saya mengizinkan kalian untuk ChatGPT? Karena para redaktur media massa, koran, itu ada yang memproklamirkan boleh mengirimkan karya, hasil karya GPT. Jadi olahan GPT itu boleh. Nah, makanya saya memperbolehkan karena praktisnya, di wilayah praktisinya, di wilayah prakteknya, itu memperbolehkan. Yang penting pengolahannya ini kuat, bagus, dan bermakna. Ya, kuat, bagus, dan bermakna itu tidak mungkin terjadi kalau yang memasukkan kata kunci di GPT juga nggak bisa. Ya, kesannya jadi kaku. Makanya dua cerpen kemarin sama plek polanya. Ya, bukan ceritanya, polanya. Bahkan irisan ceritanya ini sama. Ya. Karena kita kurang piawai memasukkan kata kunci. Kita kurang piawai memasukkan perintah-perintah. Ya, di situ. Ini kalian harus mengolah itu, harus merombak itu. Ya. Ini kemarin sudah saya beri penilaian di e-learning ya, nah, kalian bisa ngecek. Nah ini berdasarkan awalnya nanti akan diperbaiki melalui revisi-revisi itu. Ya, apa yang perlu saya kuatkan, apa yang selalu perlu saya perhatikan. Seperti itu baru nanti dikumpulkan dan bangunlah sebuah tim. Ya, seperti saat buku puisi di mata kuliah sebelumnya. Ya, kan sudah pernah ya di mata kuliahnya Pak Engkin ya. Nanti saya pasrahkan tim. Nanti yang menata atau sama lah prosesnya sama ya, prosesnya sama dengan kemarin sehingga kalian kan sudah tahu tidak mau perlu format baru lagi. Nah, nanti dikumpulkan saat UAS. Kalau memang proses penerbitannya lama, pasca UAS juga tidak ada masalah. Gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi, silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, siapa ini Mbak Tisha? Ya, silakan Mbak Tisha. Saya masih bingung yang itu, loh, Pak, yang kayak ceritanya terlalu detail. Nah, agar tidak detail itu harus diapain? Nah, berarti dikurangi. Ya, misalnya sampean bercerita, itu kan dari cerita sampean itu runut sekali alurnya. Ya, tidak perlu yang runut-runut. Ya, misalnya pagi, kemudian nanti setelah pulang kuliah atau kuliah, lah itu tidak perlu runutan waktu itu. Ya. Yang perlu disampaikan itu adalah alur, misalnya konflik sampean apa konfliknya. Konfliknya misalnya ini mahasiswa yang kuliah tapi dia banyak sekali beban keluarganya. Fokusnya di sini. Ya jangan ditambahnya sepulang sekolah, sepulang kuliah, nanti ikut di kelas teater dan lain sebagainya. Lah ini nggak perlu sedetail itu waktunya. Ya. Fokusnya pada konflik ini. Ini nanti akan terbangun di bagian mana, bagian mana, bagian mana. Seperti itu. Dicoba nanti pelan-pelan direvisi hasil revisinya dikirimkan ke saya sehingga nanti maksud dari terlalu detail itu bisa ditangkap.
Gitu ya Mbak Tisha. Nanti coba Iya, Pak. kirimkan hasil revisinya, apakah sudah bisa menghilangkan detail apa belum. Bagaimana? Sudah sedikit pencerahan atau masih bingung? Kalau masih bingung dicoba lagi. Yang ngedit baru nanti konsultasikan ke saya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Masih ada? Atau cukup? Silakan. Masih ada beberapa menit. Masih ada 6 menit. Cukup? Sudah cukup? Silakan. Insya Allah cukup, Pak. Insya Allah cukup. Oke. Jadi seperti itu ya. Ketika catatan dari saya itu membingungkan kalian, Pak, maksudnya ini terlalu detail seperti apa? Terlalu. Coba direspon dulu, direvisi dulu sepemahaman kalian, kemudian kirimkan ke saya, nanti saya beri full back. Ya, seperti itu. Selain tugas ini, kalau kalian ingin membangun personal branding, maka nanti coba hasil akhir dari cerita ini atau karya kalian yang kalian buat tugas ini bisa kirimkan ke media, ya biar tidak hanya menjadi tugas. Ya, kira-kira tulisan saya ini sudah bisa termuat nggak? Iseng-iseng dikirim. Siapa tahu nanti memicu semangat kalian untuk mencoba lagi, menulis lagi, kemudian dimuat dan merasakan sensasinya. Ya, sensasinya itu luar biasa dahsyat ya ketika tulisan kalian dimuat. Coba kalian merasakan itu biar kalian punya eh, rasa ingin menulis lagi dan menulis lagi. Jadi itu dulu yang perlu saya sampaikan. Semoga saja yang sedikit ini yang saya sampaikan ringkas ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa membantu karir kalian ke depannya. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.